Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syela yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mendengar sebuah kisah Islami yang penuh hikmah dan pelajaran berharga. Kisah nyata dari masa lalu yang bisa menjadi cermin untuk kehidupan kita hari ini. Bayangkan sebuah kota megah di mana manusia dipaksa menyembah seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Tapi dari kegelapan itu, 7 pemuda bangkit melawan. Inilah awal dari kisah Ashabul Kahfi. Di suatu masa, jauh sebelum dunia mengenal listrik atau teknologi, ada sebuah kota bernama Ephesus. Kota ini berdiri di antara 2 peradaban besar, kekuasaan Romawi dan warisan Yunani. Jalannya lebar-lebar, dibuat dari batu pualam putih. Pilar-pilar tinggi menghiasi istana. Pasar-pasarnya penuh dengan emas, sutra, dan rempah-rempah dari timur dan barat. Namun, di balik keindahan arsitekturnya, Ephesus menyimpan kegelapan yang lebih pekat dari malam. Penguasanya adalah seorang tiran bernama Dakianus atau Decianus dalam versi Latin. Ia tidak hanya mengklaim sebagai raja, ia mengaku sebagai Tuhan. Ya, kau tidak salah dengar. Dakianus memerintahkan seluruh penduduk untuk menyembahnya, membangun patung-patung emas dirinya di alun-alun, dan melakukan ritual di bawah bayang-bayang kekuasaan mutlaknya. Siapapun yang tidak sujud di hadapan patung raja dianggap pengkhianat. Hukuman bagi para pembangkang sangat kejam. Sebagian dicambuk di depan umum, sebagian dibakar hidup-hidup, dan ada yang dikubur hidup-hidup demi menjaga ketertiban negara. Hari-hari berlalu dengan ketakutan yang mencekik. Tak ada suara azan, tak ada seruan kebenaran, yang ada hanya jeritan mereka yang melawan. Namun, di tengah-tengah lautan manusia yang patuh karena takut, 7 pemuda berdiri dengan hati penuh cahaya. Mereka berasal dari keluarga ningrat, bangsawan, bahkan sebagian besar bekerja dalam pemerintahan Dakianus. Nama-nama mereka disebut dalam berbagai riwayat: Yamlicha, Mixalmina, Marnus, Debernus, Sazunus, Kafasyatus, dan Mutanus. Muda, tampan, cerdas, dan memiliki masa depan yang cerah. Namun, mereka memilih jalan berbeda. Hati mereka menolak menyembah makhluk. Mereka merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan saat melihat rakyat menyembah patung. Mereka melihat orang tua mereka sendiri sujud pada berhala. Sementara mereka tahu jauh di dalam hati bahwa yang menciptakan langit dan bumi bukanlah benda mati. Ada Tuhan yang lebih tinggi, ada yang Maha Esa. Mereka mulai bertemu secara rahasia, kadang di taman-taman tersembunyi, kadang di ruang bawah tanah istana. Mereka membahas satu nama yang dilarang disebut di kota itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tahu bagaimana nama itu sampai ke mereka. Mungkin dari pedagang dari Syam, mungkin dari manuskrip kuno yang terselip di perpustakaan istana, tapi mereka tahu hati mereka menemukan kebenaran. Pada suatu malam yang sunyi, di bawah cahaya bintang yang seolah lebih terang dari biasanya, ke-7 pemuda itu berikrar, kami tidak akan pernah menyembah selain Allah. Sekalipun nyawa menjadi taruhannya, iman kami tidak akan kami tukar dengan kemewahan dunia atau ketakutan terhadap raja zalim. Namun, bisikan-bisikan mereka tercium oleh istana. Mata-mata raja telah mengawasi mereka sejak lama. Kecurigaan yang semula dianggap tak berdasar, kini menguat. Dan akhirnya, nama mereka pun sampai ke telinga Dakianus. Dengan penuh amarah dan dendam, sang raja memanggil mereka ke istana. Di depan patung emas raksasa dirinya, Dakianus berkata, aku dengar kalian menyembah Tuhan lain selain aku. Jika itu benar, maka sujudlah sekarang dan buktikan kesetiaan kalian. Jika tidak, kalian akan mati seperti pemberontak hina. Yamlicha, pemuda paling berani di antara mereka, melangkah ke depan. Ia menatap mata sang raja tanpa gentar dan berkata, wahai raja, engkau hanyalah manusia. Tubuhmu bisa sakit, jiwamu bisa marah, dan engkau pun akan mati. Kami tidak menyembah makhluk fana. Kami menyembah Allah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan bahkan dirimu. Seisi ruangan terdiam. Para penjaga menggenggam pedang mereka. Dakianus mengepalkan tangannya
dan memberi waktu 3 hari kepada mereka untuk berpikir ulang. Namun, di dalam hati mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Malam itu juga, ketujuh pemuda itu melarikan diri dari kota. Mereka berjalan menembus kegelapan, menyusuri lembah dan bukit, hanya ditemani cahaya bulan dan angin malam. Mereka tidak membawa makanan yang cukup, tidak tahu kemana harus pergi, tapi mereka percaya Allah pasti menunjukkan jalan. Dan pada akhir pelarian mereka menemukan sebuah gua tua seolah disiapkan untuk mereka jauh sebelum mereka lahir. Angin malam berdesir membawa dingin yang menusuk tulang. Ketujuh pemuda itu, Yamliha, Mixalmina, Marnus, Debernus, Sazunus, Kavasyatatius, dan Mutanus berjalan menunduk. Langkah-langkah mereka cepat dan penuh ketakutan. Di belakang mereka, cahaya obor dan suara tapak kaki pasukan Dakianus bisa muncul kapan saja. Namun mereka terus berjalan, memanjat bukit-bukit bebatuan, menyusuri lembah-lembah sunyi. Langit di atas mereka terbentang luas, dipenuhi bintang-bintang yang terasa lebih dekat dari biasanya. Seolah-olah langit pun menyaksikan perjuangan mereka malam itu. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah yang pasti, mereka sampai di kaki sebuah bukit yang curam dan sepi. Di sanalah mereka melihat sebuah celah batu yang menganga sebuah gua tua, terlupakan oleh waktu. Gua itu bernama Al-Kahfi. Tempat itu bukan sembarang gua. Ada ketenangan aneh yang menyelimuti mulutnya, seolah-olah waktu berhenti di ambangnya. Tanpa keraguan, para pemuda itu masuk dan menjadikan tempat itu sebagai perlindungan terakhir mereka. Di dalam gua, udara lembab dan bau tanah tua menyambut mereka. Dindingnya kasar, dingin, namun justru membuat mereka merasa aman. Mereka meletakkan kepala mereka di atas batu, bersandar di dinding yang keras, dan dengan napas berat yang teratur. Mereka pun terlelap. Namun sebelum tidur, pemimpin mereka, Yamliha, mengangkat tangannya ke langit dan berdoa dengan lirih, suara yang hanya bisa didengar oleh Tuhan. Ya Allah, Engkaulah pelindung kami. Kami telah tinggalkan dunia, keluarga, dan masa depan demi iman kami. Jangan Engkau biarkan kami binasa. Lindungilah kami ya Rob. Dan Allah menjawab, Allah, Rob yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, menurunkan rahmat-Nya kepada tujuh pemuda itu, tidak dengan kilatan petir atau guncangan bumi, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih ajaib, tidur. Ya, Allah menidurkan mereka, bukan sehari, bukan 2 hari, tapi selama 309 tahun, tubuh mereka tetap di tempat. Posisi mereka tidak berubah. Setiap beberapa tahun, Allah membalikan tubuh mereka agar tidak rusak. Sinar matahari menyinari gua itu dengan lembut dari arah kanan di pagi hari, dan menghindarinya saat sore, menjaga suhu gua tetap stabil. Dan seekor anjing setia bernama Kithmir duduk di mulut gua, menjaga mereka sepanjang abad. Dunia di luar terus berjalan. Dakianus meninggal, kekaisaran berganti, kota Efesus berganti penguasa, berganti bahasa, berganti budaya. Rakyat yang dulunya menyembah raja, kini mulai mengenal agama langit. Mereka membaca Taurat, Injil, dan mulai mencari Tuhan yang sebenarnya. Namun tidak ada yang tahu bahwa di bukit sunyi di pinggiran kota, 7 pemuda suci sedang tertidur, menjaga cahaya iman. Dan pada suatu pagi, mata salah satu pemuda itu perlahan terbuka. Yamliha terbangun, mengedipkan mata, dan mengira ia hanya tertidur semalaman. Ia membangunkan teman-temannya satu persatu. Mereka duduk, meregangkan tubuh, dan merasa lapar. "Berapa lama kita tertidur?" tanya salah seorang dari mereka. "Mungkin sehari atau setengah hari," jawab yang lain. Tanpa tahu, dunia yang mereka kenal telah sirna. Yamliha lalu mengeluarkan beberapa keping uang perak dari kantongnya. Ia menunjuk Marnus dan berkata, "Pergilah ke kota, carilah makanan, tapi hati-hati, jangan sampai kau ketahuan. Kita harus tetap sembunyi dari Dakianus." Dan dengan langkah hati-hati, Marnus pun turun dari gua, menuju kota yang sudah berubah. Tempat tidak ada satupun orang mengenal wajah, nama, ataupun zaman mereka. Dengan langkah hati-hati,
Marnus turun dari gua. Udara pagi begitu segar, seakan-akan dunia baru saja dilahirkan. Ia tak menyadari bahwa 3 abad telah berlalu sejak mereka tertidur. Dalam benaknya, ia hanya merasa tertidur 1 malam. Ia masih membayangkan bahwa pasukan Daqyanus sedang mencari mereka, bahwa kota Efesus masih dikuasai oleh kekejaman dan berhala. Jubahnya sudah lusuh, wajahnya letih, tapi matanya waspada. Ketika ia memasuki kota, sesuatu terasa aneh, sangat aneh. Rumah-rumah terlihat berbeda. Arsitekturnya berubah. Tembok tinggi istana yang dulu menjulang, kini hanya reruntuhan. Jalan-jalan yang biasa ia lewati, kini dilewati orang-orang dengan pakaian yang tak ia kenali. Bahkan, bahasa yang mereka ucapkan terdengar sedikit berubah. Mungkinkah aku salah kota? Pikirnya. Namun saat ia melihat bukit yang jauh di sana, tempat gua mereka berada, ia yakin ini Efesus. Tapi berubah total. Marnus mendekati pasar dan mencoba membeli makanan dengan keping perak yang dibawanya dari masa lalu. Ia menyerahkan koin itu ke seorang penjual roti. Tapi begitu melihat koinnya, penjual itu terdiam. Matanya membelalak. Koin itu bukan koin biasa. Itu adalah koin antik dari masa Daqyanus. Emas dan perak yang sudah tidak dicetak lagi selama 300 tahun. Penjual itu berteriak, "Ini harta karun, ini dari zaman kuno." Orang-orang mulai berkumpul. Semua penasaran, mereka mulai menatap Marnus seperti makhluk aneh. Mereka melihat pakaiannya, bahasanya yang agak berbeda, dan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ia mencoba menjelaskan, "Saya hanya ingin roti, saya hanya ingin membeli makanan untuk teman-teman saya." Tapi kerumunan makin ramai. Seseorang memanggil wali kota, dan dalam waktu singkat, Marnus dikelilingi para tetua kota, sejarawan, dan bahkan beberapa tokoh agama. Salah satu ulama tua mendekatinya dan bertanya pelan, "Dari mana asalmu, anak muda?" Marnus menjawab, "Kami berasal dari kota ini, tapi kami lari dari Daqyanus karena kami tidak mau menyembahnya." Wajah para tetua kota itu langsung berubah. "Daqyanus?" bisik mereka. "Itu nama dari masa lalu, dari zaman kekaisaran yang sudah punah. Tidak mungkin. Tidak mungkin." Tetua kota itu lalu membuka gulungan naskah kuno dan membacakan sebuah legenda tua. Tertulis di sana, "Akan datang suatu hari ketika Allah membangkitkan para pemuda suci yang dahulu lari dari Raja Zalim. Mereka akan muncul kembali sebagai bukti kebenaran dan kekuasaan Tuhan yang Maha Hidup." Dan semua mata kini tertuju pada Marnus. Tubuhnya gemetar. Ia mulai menyadari, ini bukan mimpi. Ia telah tidur sangat lama. Ia dan teman-temannya bukan lagi bagian dari zaman ini. Warga kota berbondong-bondong mengikuti Marnus saat ia memimpin mereka ke gua. Mereka menaiki bukit bersama, menapaki jalan sunyi yang dahulu dilalui para pemuda itu dalam pelarian. Ketika mereka sampai di mulut gua, Yamliha dan yang lain masih duduk. Mereka tersentak melihat kerumunan orang. "Apa yang terjadi, Marnus?" tanya Yamliha. Marnus hanya bisa menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, lalu menjawab, "Kita telah melewati waktu. Kita tertidur bukan semalam, tapi berabad-abad." Warga kota bersujud. Mereka menangis, sebab inilah bukti nyata bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa, bahwa kehidupan setelah mati itu mungkin, bahwa waktu bisa dihentikan oleh kehendaknya. Namun setelah itu, sesuatu yang lebih ajaib terjadi. Kerumunan manusia memadati mulut gua. Wajah-wajah dipenuhi air mata, tubuh-tubuh bersujud dalam ketundukan. Ucapan tasbih dan pujian kepada Allah menggema di udara. Tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan. Semua yakin bahwa mereka sedang menyaksikan salah satu tanda kekuasaan Allah yang nyata. Yamliha, Marnus, dan kelima sahabat lainnya berdiri terpaku. Dunia yang mereka kenal telah musnah, berubah menjadi zaman yang asing. Tak ada lagi keluarga, tak ada lagi rumah, tak ada lagi tempat untuk mereka berpulang kecuali Allah.
para pemuka agama dan tetua kota, memohon kepada mereka agar turun ke kota, menceritakan kisah perjuangan mereka, menjadi cahaya bagi umat yang mulai redup imannya. Namun, Yamlika hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Kami bukan nabi, kami bukan malaikat, kami hanya hamba yang menyelamatkan iman kami. Lalu Allah menyelamatkan kami dari dunia. Kami tidak kuat hidup di zaman yang tak kami kenal. Kami hanya ingin kembali kepada Dia yang telah menjaga kami selama 3 abad dalam damai." Seketika itu, langit menjadi mendung. Angin bertiup lembut, seakan membawa pesan dari langit. Udara di sekitar gua menjadi hening. Lalu, perlahan, satu persatu dari mereka, para pemuda suci itu, menutup mata. Tidak dengan jeritan, tidak dengan sakit, tapi dengan senyuman. Mereka duduk bersandar di dinding gua. Posisi yang sama saat mereka pertama kali tertidur ratusan tahun lalu. Tapi kali ini, tidur mereka adalah tidur yang terakhir. Bukan untuk bangun di dunia, tapi untuk dibangkitkan di akhirat. Marnus, yang sempat turun ke kota, adalah yang terakhir menutup mata. Sebelum itu, ia sempat menatap ke arah langit gua, lalu berbisik, "Ya Rob, Engkau telah memenuhi janjimu. Engkau lindungi iman kami, dan Engkau bawa kami kembali kepadamu. Terimalah kami." Dalam keadaan beriman, dan ruhnya pun naik. Dalam ketenangan yang agung, warga kota menangis. Mereka menyaksikan keajaiban yang tak bisa dilogika, tapi bisa dirasa oleh hati. Mereka menggali sejarah, menuliskan kisah para pemuda ini, dan menyebarkannya ke seluruh penjuru negeri. Nama-nama mereka dicatat, bukan sebagai pahlawan perang, tapi sebagai pahlawan iman. Atas izin Allah, tubuh mereka tidak rusak, tidak membusuk, tidak hancur. Mereka tetap dalam kondisi sempurna, seakan-akan hanya tertidur. Sejak saat itu, masyarakat membangun sebuah bangunan suci di atas gua itu. Sebagian berkata itu adalah masjid, sebagian berkata itu tempat peringatan. Tapi satu hal yang pasti, itu menjadi saksi keabadian kisah mereka. Al-Quran mengabadikan kisah mereka dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26. Agar setiap jiwa yang ragu tahu bahwa keimanan bisa menyelamatkan, dan bahwa Allah berkuasa atas waktu, atas kehidupan, dan atas kematian. Dan begitulah 7 pemuda itu pergi. Mereka datang ke dunia hanya sebentar, lari dari kekuasaan tirani, tidur dalam rahmat ilahi, dan bangun untuk membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Cahaya dari dalam gua, hikmah yang tak pernah padam. 300 tahun telah berlalu, udara masih segar, matahari masih terbit, tapi zaman telah berubah. Dunia yang mereka tinggalkan telah berganti wajah tak. Ada lagi raja zalim, tak ada lagi penyembahan berhala di tengah kota. Yang ada kini adalah kaum beriman, yang mengenal Tuhan yang Maha Esa. Ketika para pemuda Ashabul Kahfi terbangun dari tidurnya, mereka tak tahu bahwa Allah telah menjaga mereka dalam rahmat-Nya yang luar biasa. Tidur yang dianggap manusia sebagai kelemahan, justru menjadi bukti perlindungan Allah terhadap hamba-hambanya yang setia. Namun kisah mereka tidak berhenti di sana. Justru disinilah letak hikmah terbesar dari semua ini, pesan abadi bagi umat yang akan datang. Pertama, iman adalah keputusan, bukan warisan. Ashabul Kahfi bukan nabi, bukan keturunan bangsawan, bahkan bukan orang tua bijak. Mereka hanyalah pemuda biasa, seperti kita, yang hidup di zaman sulit. Tapi mereka membuat satu keputusan besar, tetap beriman, walau harus kehilangan segalanya. Keputusan itulah yang membuat nama mereka diabadikan oleh langit. Kedua, teman sejati adalah yang menuntun ke surga. Mereka tidak berjalan sendiri. 7 orang saling mendukung. Saat satu ragu, yang lain menguatkan. Saat satu takut, yang lain memberi harapan. Inilah makna sahabat dalam Islam, bukan hanya teman hidup, tapi teman menuju akhirat. Bersama, mereka tinggalkan dunia. Bersama pula, mereka dijaga oleh Allah. Ketiga, hijrah menuju Allah tak akan pernah sia-sia. Mereka memilih gua gelap dan dingin daripada dunia yang penuh dosa. Mereka tidak tahu apakah akan hidup atau mati, tapi Allah tahu. Allah ubah gua menjadi
tempat yang penuh cahaya. Allah jadikan tubuh mereka tetap utuh, walau ratusan tahun berlalu. Allah buat matahari condong agar tidak membakar tubuh mereka. Bahkan anjing peliharaan mereka pun diabadikan dalam kisah ini karena ia bersama orang-orang beriman. Keempat, kita tak butuh waktu panjang untuk berjasa besar. 300 tahun mereka tertidur, tapi satu malam keputusan mereka menjadi warisan abadi. Inilah pelajaran terbesar. Kualitas iman lebih penting dari panjangnya usia. Kelima, ketika dunia membingungkan, kembalilah pada gua hatimu. Hari ini, dunia juga gelap. Fitnah merajalela, kebenaran dibolak-balik. Tapi seperti Ashabul Kahfi, kita masih bisa selamat. Jika kita masuk ke gua hati, kita menjauhi keramaian dosa, menenangkan jiwa, dan mencari Allah. Keenam, Ashabul Kahfi telah tiada, tapi cahaya mereka masih menuntun. Mereka bukan superhero. Mereka hanya hamba-hamba Allah yang jujur dalam iman. Tapi karena kejujuran itu, mereka menjadi mercusuar zaman menerangi jalan siapapun yang tersesat dalam kebimbangan. Sahabat Syala sekalian, hari ini dunia kembali guncang. Yang benar dianggap salah, yang jujur dianggap gila, yang menjaga iman dicap ekstrem. Tapi kisah Ashabul Kahfi mengajarkan satu hal: jangan pernah takut untuk memilih jalan yang benar, walaupun kamu harus melangkah sendirian. Jika dunia hari ini terasa sesak, jika gelombang fitnah menghimpit dari segala arah, jika kamu bingung kemana harus melangkah, ingatlah gua itu. Gua tempat 7 pemuda bersembunyi, tempat Allah menurunkan rahmat, tempat lahirnya cahaya dari dalam kegelapan. Wahai jiwa yang lelah, jika dunia ini terasa asing, jangan takut. Mungkin kamu bukan sedang tersesat. Mungkin kamu sedang berjalan menuju guamu sendiri. Dan saat fitnah Dajjal datang nanti, mungkin yang menyelamatkanmu bukan kekuatan, bukan kepandaian, tapi keteguhan iman yang diwariskan dari pemuda-pemuda gua. Ashabul Kahfi memang telah pergi, tapi kisah mereka masih hidup. Dan kini, giliranmu menuliskan kisahmu sendiri. Sahabat Syala yang dirahmati Allah, semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, memperkuat iman, dan selalu waspada terhadap godaan dunia yang bisa menyesatkan. Dan jangan lupa